Banyak yang menganggap kitab Kifayatul Awam, bahkan kitabnya Imam Sanusi, jadi yang dianggap muakkad, dianggap susah, sukar difahami ibaratnya, itu bukan hanya Kifayatul Awam. Kitab-kitabnya Imam Sanusi seperti Ummul Barohin dan syarahnya, kemudian surah-surah dan syarahnya, dan banyak kitab beliau yang lain, itu dianggap susah oleh banyak orang. Padahal sebagaimana kita tahu, ini sudah disederhanakan oleh Imam Sanusi ini. Sudah banyak membuang istilah-istilah yang terlalu filosofis. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maktabatuna, kembali lagi bersama kami di channel Maktabatuna. Di segmen kali ini kita akan membedah kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Fudholi, dan telah bersama kami Gus Hasan Biki Muhammad, penulis terjemah kitab Kifayatul Awam sekaligus penaklik kitab Kifayatul Awam. Seperti apa keseruannya? Simak video ini sampai akhir. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Ini saya pengen menanyakan, banyak teman kami yang beranggapan bahwasannya kitab Kifayatul Awam ini sulit untuk dipahami. Apakah betul pendapat mereka yang mengatakan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas ya, apakah kitab Kifayatul Awam itu sulit atau tidak, sebagai pendahuluan perlu kita ketahui bahwa kitab Kifayatul Awam ini merupakan salah satu kitab menengah agak ke bawah sedikit, atau bisa juga dikatakan agak ke atas sedikit, tergantung keadaannya. Katakanlah kitab ilmu kalam atau ilmu akidah kelas menengah yang ditulis oleh Imam Fudholi, sebagaimana yang barusan tadi disampaikan. Dalam menulis kitab Kifayatul Awam, sebagaimana penuturan dari musannaf sendiri, beliau menulis berdasarkan atau mengikut metode Imam Sanusi. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah perjalanan ilmu kalam, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama Asy'ariyah, ini terbagi secara global ya menjadi dua kelompok atau dua masyrob atau dua torekoh. Ada metode istilahnya Ajam, Thariqatul Ajim, ada Thariqatul Arab. Ada metode Arab, ada metode Ajam. Metode Ajam ini maksudnya kitab-kitab ilmu kalam yang ditulis oleh ulama non Arab yang kebanyakan dari Khurasan ya, seperti ada Imam Sa'duddin At-Taftazani, kemudian Imam Al-Iji, dan imam-imam lainnya yang insya Allah nanti juga kapan-kapan akan kita bahas. Kemudian ada torekoh Arab, termasuk diantaranya Imam Sanusi, yang kata Imam Fudholi kitab Kifayatul Awam ini mengikut Imam Sanusi. Terus apa perbedaan mendasar antara torekoh Arab dan torekoh Ajam ini? Di antaranya kata para ulama, torekoh Arab ini lebih simpel dan lebih sederhana, tidak terlalu filosofis. Tapi kalau torekoh Ajam ini, mereka lebih banyak membahas kajian-kajian, tema-tema yang sebetulnya itu sudah di luar ilmu akidah. Contohnya membahas tentang apa itu maujud secara detail, kemudian bagaimana pembagian maujud,
makdum, manfi, dan semacamnya. Mereka begitu detail membahas definisi-definisi semacam itu. Sedangkan Thariqah Arab ini lebih sederhana, langsung fokus ke sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz, kemudian bagaimana pemaparannya, bagaimana dalil-dalilnya. Lah, maksud dari Imam Fudhali, beliau mengatakan mengikuti Thariqah Imam Sanusi diantaranya adalah lebih simpel, lebih sederhana, membuang banyak tema-tema yang tidak menyentuh langsung ilmu akidah. Ini tema-tema yang terlalu filosofis beliau tidak gunakan. Tapi bedanya, kata Imam Fudhali, kalau Imam Sanusi sebagaimana yang kita pelajari ya di kelas 5 itu Syarah Ummul Barahin, beliau biasanya membahas tuntas masalah sifat ma'ani, kemudian sifat salafiyah dan seterusnya, sifat wajib bagi Allah. Dalilnya beliau taruh belakang, disendirikan. Tapi kalau Imam Fudhali tidak, setelah menyebut sifat umpama wujud, langsung beliau sertakan dalilnya, apa argumentasi sifat wujud. Kemudian sifat qidam baqo, langsung apa argumentasinya, dan seterusnya. Ini yang sedikit membedakan antara Imam Fudhali dan Imam Sanusi. Nah, dari sini paham ya? Lah, kemudian kitab Kifayatul Awam ini dihasyiai oleh Imam Bajuri yang merupakan murid dari Imam Fudhali, namanya Tahqiqul Maqam. Nah, mungkin barangkali inilah yang membuat kitab Kifayatul Awam ya, cukup familiar di Indonesia, karena sebagaimana kita tahu Imam Bajuri ini salah satu mahaguru dari beberapa kiai besar di tanah Jawa ini, termasuk Masyaikh Termas, itu ayahnya Syekh Mahfud dan Syekh Dimyati, itu salah satu murid Imam Bajuri. Makanya Kifayatul Awam kemudian banyak dipakai. Selain tentu saja memang mudah. Nah, perkara kalau banyak dipakai, banyak diterima berarti mudah. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi Ustaz Anugrah tadi, apakah betul kitab Kifayatul Awam itu susah? Jawabannya mudah. Nah, kenapa kok menjadi susah? Lah, ini perlu kita teliti. Kenapa kok kitab Kifayatul Awam yang seharusnya ini mudah menjadi susah? Nah, kalau kita lihat kata banyak pengajar ya yang senior profesional, kata para ulama, setelah dilihat-lihat, diteliti, banyak yang menganggap kitab Kifayatul Awam, bahkan kitabnya Imam Sanusi, jadi yang dianggap muakkad, dianggap susah, sukar difahami ibaratnya, itu bukan hanya Kifayatul Awam. Kitab-kitabnya Imam Sanusi seperti Ummul Barahin dan syarahnya, kemudian surah-surah dan syarahnya, dan banyak kitab beliau yang lain, itu dianggap susah oleh banyak orang. Padahal sebagaimana kita tahu, ini sudah disederhanakan oleh Imam Sanusi ini. Sudah banyak membuang istilah-istilah yang terlalu filosofis, istilah-istilah yang terlalu bulat. Bahkan dalam Muqaddimah Syarah Ummul Barahin, Imam Sanusi sendiri mengkritik keras kitab-kitab yang terlalu filosofis. Artinya Imam Sanusi itu sudah membersihkan karya-karya beliau dari perkara-perkara yang menurut beliau rumit dan menyajikan dengan sangat mudah. Cara kasarnya Imam Sanusi sudah bilang, iki tak gampang nih, sudah saya mudahkan, jok sampai kowe gak paham, lo kok malah dianggap susah kalau itu sudah dimudahkan. Nah, sudah diteliti, kebanyakan rata-rata kok menganggap kitab Kifayatul Awam dan kitab Imam Sanusi itu susah. Itu yang pertama, karena metodenya. Karena tidak mengikuti istilahnya tangga-tangganya, tidak mengikuti step by stepnya, ora melok alurane aturane. Ya, sebagaimana kalau kita melihat mempelajari ilmu nahwu kan juga sama. Kalau loncat habis jurumiyah langsung Ibnu Aqil, wah jadi kelihatan susah. Atau jurumiyah Imriti sudah normal ya. Kemudian mungkin kayak dulu tapi nggak paham.
langsung Ibnu Aqil, itu juga terlihat susah. Oh, dalam matematika juga begitu. Belum belajar 1+1, belum paham dengan utuh, langsung belajar Perkalian. yang berat-berat, rumus-rumus, algoritma dan lain sebagainya, susah jadinya. Tapi kalau ikut aturannya, ikut levelnya, sesuai dengan tangganya masing-masing, insya Allah mudah. Contohnya Aqidatul Awam paham full, kemudian Jawahirul Kalamiyah paham full, kemudian Kifayatul Awam paham full, kemudian Syarah Umul Barohin, insya Allah sangat-sangat mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang membuat tampak susah, oh iya, ini ada lagi yang kurang ini. Ilmu akidah itu agak berbeda dengan ilmu fikih. Kenapa kok harus tahapannya selesai baru naik, tidak bisa loncat-loncat? Mirip dengan ilmu nahwu sebetulnya. Ilmu nahwu kan juga nggak bisa loncat-loncat, harus i'rab paham semua baru naik ke bab berikutnya. Nggak bisa isim, fi'il, huruf nggak bisa bedakan langsung loncat ke bab majrurat umpama. Mesti susah, apalagi bab istighol. Kalau fikih itu kadang-kadang bisa kita loncati. Umpama banyak orang yang bab tentang sholat nggak terlalu paham, tapi bab haji paham karena dia pelaku petugas haji mungkin. Atau bab haji nggak paham karena nggak pernah haji, nggak pernah umroh, tapi bab zakat paham. Mungkin dia petugas zakat. Atau bab sholat paham tapi bab haji nggak paham. Itu bisa. Tapi kalau dalam ilmu nahwu termasuk ilmu kalam nggak bisa. Ini harus utuh. Jawahirul Kalamiyah paham utuh baru naik. Kifayatul Awam paham utuh baru naik. Kalau nggak gitu nanti kelihatan susah. Padahal yang salah metodenya. Sepeda motor belum bisa, masih bisa ontel, langsung naik Mobil. pesawat jet. Loncat, nah itu angel. Kemudian yang kedua, diantaranya tidak membandingkan dengan kitab yang lebih susah. Kenapa kok kita anggap Qaidul Lughah itu susah? Lah kita bandingannya Jurumiyah. Kalau kita bandingkan Qaidul Lughah itu dengan kitab umpama Hasyiyah Hudhuri, Hasyiyah Soban, ya sangat-sangat mudah. Begitu juga kitabnya Imam Sanusi, Kifayatul Awam, kenapa kita anggap susah? Karena nggak kita bandingkan dengan kitab yang sejajar yang lebih susah. Mungkin ada namanya kitab Syarah Nasafiyah karya Imam Sa'duddin Taftazani, itu susah, lebih susah. Tawailul Anwar, kitabnya Imam Baydawi, apalagi kitabnya Imam Juwaini, Imam Ghazali, itu lebih susah lagi. Nah, makanya ketika kita tidak berkembang, tidak melihat perbandingan kitab-kitab yang lain, ya kelihatan susah. Sebagaimana tadi, sing didelok sing ngisore, akhirnya kelihatan rumit, padahal itu yang paling gampang. Kemudian yang ketiga, nah mungkin perlu pendidik yang mumpuni. Artinya apa? Kita harus belajar kepada orang yang mumpuni. Kalau nanti tidak mumpuni, istilahnya pengajarnya sendiri kurang paham, akhirnya menjelaskan juga susah, karena pengajarnya juga tidak menguasai istilah-istilahnya. Akhirnya jadinya muridnya melihat horor dan susah. Nah, jadi penting juga faktor pengajar. Jadi yang ketiga ini faktor pengajar. Kemudian di antara faktornya lagi, ini penting ini, bagaimana orang yang belajar Kifayatul Awam, apalagi pengajar ya, seperti kita ini mungkin sebagian mengajar kitab ilmu kalam, harus banyak membaca, terutama membaca tema-tema mengenai umur ammah. Umur ammah itu tema satu kitab yang membahas
ya tema-tema seperti pembagian sesuatu, ada maujud, ada makdum, hal itibar, apa itu makdum, apa itu maujud. Nah, ini penting untuk apa? Sebagai satu apa ya, wacana untuk kita bisa membedakan istilah-istilah yang ada dalam ilmu kalam. Karena banyak istilah ilmu kalam itu tadi, ada maujud, ada makdum, ada hal, ada iktibar, kemudian nanti ada pembagian iktibar, kemudian maujud itu apa, bedanya dengan sabit itu apa, bedanya dengan tahakkuk itu apa. Kalau kita mengenal istilah ini dan bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan gamblang, dengan enak, nah nanti kita menjelaskan itu enak. Karena memang tahu dari akar-akarnya. Nah, sehingga walaupun ya ini tidak berhubungan langsung dengan ilmu akidah, tapi istilah-istilah ini juga sangat penting. Sehingga kita tidak kaget. Kalau kitanya kaget lah bagaimana orang bawah kita. Nah, kan begitu istilahnya. Nah, jadi menguasai istilah-istilah yang ada dalam ilmu kalam dan perbedaannya itu juga sangat-sangat penting. Sehingga kita dengan mudah membedakan mana sifat ma'ani, mana ma'nawiyah, mana sifat wujudiyah, mana sifat adamiyah, mana sifat yang merupakan ahwal, mana sifat yang masuk iktibar, dan semacamnya itu. Ya kurang lebihnya begitu itu. Mengenai kitab Kifayatul Awam secara khusus dan kitab-kitab Imam Sanusi secara umum. Ringkasnya, kitab Kifayatul Awam dan kitab Imam Sanusi itu mudah, makanya diterima di seluruh dunia. Kalau susah ya nggak diterima. Diterima itu menunjukkan mudah. Kalau susah itu tadi kembalinya, kalau bukan karena metode atau cara belajarnya yang nggak pas, terlalu loncat-loncat, yang kedua tidak dibandingkan dengan yang lain, atau yang ketiga tidak menemukan pengajar tadi, dan kurang menguasai istilah. Kalau itu dilakukan, belajar dengan serius, sering mudzakarah, kemudian juga sering banyak membaca buku-buku atau kitab-kitab yang lain, diskusi, insya Allah sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Sahabat Fakta Fortuna, seperti itulah jawaban dari beliau. Bisa kita pahami bersama bahwasannya kitab Kifayatul Awam ini tidak sulit, mudah. Ketika kapan? Ketika kita mengamalkan metode atau solusi-solusi yang sudah beliau sampaikan tadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai bertemu lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.